Setelah orang itu berilmu, mencintai, harus ada tekad untuk mengamalkannya. Nanti yang keempat baru mengamalkan. Yang ketiga sampai yang keempat nyambung nih, kawan. Ketika dia ingin mengamalkan satu ilmu yang telah dia ketahui, harus ada tekad dulu. Harus ada niat yang kuat dulu tuh untuk mengamalkan ilmu tersebut. Karena ilmu yang kita miliki tidak boleh hanya sekedar koleksi, kawan. Ilmu agama yang kita miliki tidak boleh hanya sekedar koleksi. Oh iya, saya tahu tuh haram tuh, tapi tetap aja dijalani. Oh iya, saya tahu itu sunnah Nabi SAW, tapi nggak ada upaya, nggak ada usaha untuk melakukan sunnah tersebut, mengerjakan sunnah tersebut. Ini koleksi ilmu namanya. Ilmu yang telah kita ketahui, kata para ulama, Allah Azza wa Jalla akan tanya nanti di hari kiamat, apakah kita mengamalkan ilmu tersebut atau tidak. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al, tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat sampai ditanya beberapa pertanyaan. Di antara pertanyaan yang akan Allah tanyakan, an ilmihi madza 'amila bihi, tentang ilmunya, apakah dia amalkan ilmunya tersebut. Jadi ketika antum sekalian duduk di sini untuk berilmu tentang ilmu agama, tujuan intinya tidak lain tidak bukan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Saya mau tanya, mengamalkan bagi siapa berarti? Mengamalkan untuk siapa berarti? Untuk diri sendiri. Perhatikan baik-baik. Banyak orang keliru nih. Saya belum punya ilmu, Ustaz, jadi saya nggak bisa mengamalkan. Mereka menganggap mengamalkan itu kepada orang lain. Itu namanya mendakwahkan. Tapi kalau mengamalkan bagi siapa? Bagi diri sendiri nih. Saya sering ketemu nih orang seperti ini, saya nggak punya ilmu sehingga saya nggak bisa mengamalkan. Itu salah, itu namanya mendakwahkan. Kalau mengamalkan bagi siapa? Diri sendiri. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian. Yang pertama siapa? Diri kalian. Baru kemudian siapa? Keluarga kalian, anggota terdekat kita. Setelah kita berilmu akan ilmu agama Allah dengan ilmu perintah dan larangan, mencintainya, harus ada tekad kuat. Harus ada tekad kuat, harus ada niat yang kuat untuk dapat mengamalkan ilmu tersebut, ya ikhwan. Jadi jangan hanya sekedar koleksi, subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala ar-rusyd. Ya Allah, aku memohon kepadamu konsisten dalam perintah Allah tabaraka wa ta'ala, dan perintah wal azimata 'ala rusyd, dan mempunyai tekad keinginan untuk berbuat kebaikan. Lihat, Rasul minta agar ditanamkan kepada dalam hatinya untuk apa? Ada niat untuk berbuat kebaikan. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala rusyd. Itu di antara potongan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah An-Nisa surah keempat ayat ke-66, walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau seandainya, kalau sesungguhnya mereka melakukan apa yang telah mereka kerjakan, atau seandainya mereka mengerjakan apa yang telah mereka berilmu, atau mereka diperintahkan untuk mereka, maka itu jelas baik bagi mereka dan akan mengokohkan mereka, akan menjadikan mereka konsisten di jalan Allah tabaraka wa taala. Tapi ikhwan, mu'allif mengatakan di sini, katsirun minan nas, banyak dari manusia, arafa wa ahab, dia berilmu dan dia mencintai perintah Allah, lakin lam yu'zam, tapi enggak ada tekad untuk melakukannya, enggak ada tekad untuk mengamalkannya. Kenapa? Ini diantara satu tabir penghalang hidayah. Beliau menyebutkan salah satunya, apa itu? Khaufan min taghayyuri dunyahu, karena takut dunianya hilang, karena takut dunianya berubah. Berapa banyak orang zaman sekarang ketika dia tahu, oh iya riba nggak boleh, subhanallah, dia mencintai bahkan perintah Allah tersebut. Iya, riba itu menimbulkan berbagai macam madarat dan lain sebagainya, tapi nggak ada usaha untuk apa?
meninggalkan riba kalau memang ternyata dia orang yang pelaku riba. Aduh, berat dari riba. Kenapa? Takut dunianya hilang. Waduh, kalau bukan kerja di situ saya kerja di mana lagi? Waduh, kalau bukan dengan riba kita bisa punya rumah gimana? Waduh. Takut dunianya hilang. Ini diantara tabir penghalang hidayah, hati-hati ikhwan. Tabir penghalang hidayah yang luar biasa berbahayanya. Syekh mengatakan banyak dari manusia berilmu akan sesuatu, bahkan mencintai perintah Allah tersebut, tapi sama sekali nggak ada tekad untuk melakukannya. Kenapa? Takut dunianya hilang. Berapa banyak orang tahu, oh ini hak nih, tapi kalau dia lakukan ini, waduh, kursi saya bisa hilang, waduh, harta saya bisa hilang, waduh, saya bisa dicemooh manusia, waduh. Takut dunianya hilang. Yang difikirkan tidak lain tidak bukan hanya keridhaan manusia, tapi melupakan keridhaan Allah dalam hidupnya. Allahu Akbar. Kita dihidupkan di atas muka bumi ini untuk mengejar surga Allah, ya ikhwan, untuk mencari keridhaan Allah, untuk mencari kecintaan Allah, bukan untuk mencari keridhaan manusia. Perhatikan baik-baik, subhanallah.